Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Eh, Mohon izin Nggih, Pak ya untuk memperkenalkan diri. nggih. Perkenalkan, nama saya Nur Syabuddin Ahmad. Siapa? Nur Syabuddin Ahmad. Nur Syihabuddin Ahmad. Nah, Oh, tak kira dari Didin. sapaan akrabnya Didin, Oh, Pak. nggih, Nggih. ya Din, monggo. Nah, saya sedang melaksanakan penelitian Pak untuk menyelesaikan tesis Iya. sarjana pasca sarjana Mm-mm. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Pak, Iya, tentang apa? tentang penerapan project based learning Iya, pada mata pelajaran pendidikan agama Islam iya, dalam menguatkan karakter 4C, iya, kolaboratif, komunikatif, kreatif, iya, kritis. iya, Jadi empat karakter ini saya kira menjadi suatu hal yang sangat perlu ditingkatkan iya, khususnya di siswa untuk menjadi keterampilan individu siswa. iya, Jadi ada beberapa yang ingin saya gali informasi, Pak, iya, terkait penerapan project based learning pada pendidikan agama Islam. iya, Nah, jadi sebenarnya project based learning ini kan sesuatu pendidikan yang sangat relevan bagi pandangan saya seorang peneliti iya, untuk mengupgrade suatu karakter yang ada dalam diri siswa, gitu kan, Pak? iya, Jadi yang pertama begini, Pak. iya. Bagaimana sih sebenarnya proses uh, penerapan project based learning di SMA 2 Jombang ini? Iya. Kalau pertanyaan seperti itu, maka dalam saya kan gini, saya Minadin Maulana, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 2 Jombang. Kalau dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, pembelajaran berbasis proyek itu ya sesuatu yang akrab bagi kami. Yang pertama bisa berupa pada penugasan sholat Jumat. Yang kedua bisa berupa penugasan pembelajaran Kelompok gitu, Pak. tadarus Al-Quran di rumah Tadarus. masing-masing. Dan juga kalau di yang saya ampu itu ada lagi yaitu pelaksanaan ibadah zakat fitri ketika bulan Ramadan. Itu kita kemas dalam model pembelajaran berbasis proyek, khususnya pada mata pelajaran yang saya ampu. Karena bisa jadi nanti pada pada guru yang lain pada sama-sama mata pelajaran pendidikan agama Islam memiliki model dan pendekatan yang sesuai dengan apa yang dipilih gitu ya. Kalau yang saya lakukan tadi saya sampaikan salah satunya juga melalui penugasan pelaksanaan ibadah zakat fitri. Jadi anak kita tugasi mulai dengan berniat berkomunikasi dengan orang tuanya, karena orang tuanya itu kan yang wajib mengeluarkan zakat fitrinya. Kemudian dia dengan orang tuanya mengeluarkan beras, menimbang beras, kemudian meniatkan zakat fitri dan sampai menyalurkan atau mentasarufkan kepada mustahik. Kemudian kita akhiri semua rangkaian itu saya minta didokumentasikan dalam bentuk video. Oh, Ya, dalam bentuk video sehingga itu menjadi wujud satu tampilan proyek penugasan pelaksanaan ibadah zakat fitri. Selain itu juga di kelas 11, karena saya mengajar di kelas 11 itu ada materi ketentuan pernikahan menurut syariat Islam, itu juga kami lakukan dengan model pembelajaran berbasis proyek. Ya, jadi anak kita tugasi lagi-lagi adalah membuat satu skenario penugasan pembelajaran dalam bentuk menyelenggarakan majelis khitbah, kemudian majelis akad nikah yang itu lengkap dengan perangkat-perangkat
pelakunya. Jadi kalau majelis khitbah ada MC, ada juru bicara, pihak laki-laki, juru bicara pihak perempuan, kemudian ada yang membaca doa dan lain-lain. Begitu juga dengan akad nikah. Ya, seluruh elemen mulai dari calon suami, calon istri, ada wali nikah, ada wali calon istri, kemudian ada petugas pencatat nikah, ada pembaca khutbah, ada pembaca doa, pengiring dan lain-lain, itu semuanya terekam dalam proyek pembelajaran ketentuan pelaksanaan ketentuan pernikahan di dalam Islam, menurut syariat Islam seperti itu. Oh begitu Pak ya. Ya. Oke, berarti soal penerapan mulai dari skenario, ada juga ngomong pembagian kelompok, pembagian tugas, sehingga menghasilkan suatu proyek video. Ya. Nah, untuk respon siswa terkait pembelajaran tersebut gimana Pak? Wah, kalau respon siswa apalagi anak SMA Negeri 2 Jombang itu luar biasa. Karena saya harus apresiasi dan saya akui, murid-murid SMA Negeri 2 Jombang itu murid-murid yang tidak hanya pengen sekedar tampil, tapi dia pasti akan menampilkan sesuatu yang istimewa. Ya, dan itu menjadi karakter umum anak-anak SMA Negeri 2 Jombang. Maka ketika ada penugasan pembelajaran berbasis proyek terkait dengan penyelenggaraan majelis khitbah dan akad nikah, anak-anak itu menyelenggarakannya luar biasa. Berarti responnya sangat baik. Sangat baik. Bahkan terakhir ini saya itu sudah ketir-ketir. Karena apa? Antara pembelajaran saya dengan waktu ujian atau PSAT ini kan sudah mepet. Jadi akhirnya saya sampaikan saja penugasannya dengan sekedar untuk menginfokan. Tapi seandainya tugas itu tidak terlaksana karena waktu mepet, itu saya juga sudah memaklumi. Ternyata di kelas 11.6 ya. 11.6 itu menyambut antusias sekali penugasan ini. Jadi kemarin itu kelas itu dirubah seolah-olah seperti majelis khitbah. Jadi ada dekorasi macam-macam, kemudian kamera disiapkan, petugasnya disiapkan, bahkan anak-anak menyelenggarakannya itu sampai malam. Berarti tingkat kreativitas, tingkat kolaboratif, tingkat berpikirnya, cara menskemanya mereka juga berpikir tentang hal itu semua Pak. Wah, pokoknya. Nah, kalau urusan kreativitas anak-anak SMA Negeri 2 Jombang, saya akui jempol 4 saya untuk mereka. Alhamdulillah. Ya. Berarti artinya pembelajaran project based learning ini artinya sangat diminati juga, sangat juga antusias siswa juga tinggi, dan juga terkait dalam mengembangkan karakternya. Soal 4C itu juga sangat baik begitu Pak. Setidaknya berdasarkan pengalaman saya, kalau saya bagaimana baik tidaknya itu kan biarlah publik yang menilai, tapi setidak-tidaknya yang saya rasakan, yang saya alami, pembelajaran ini menyenangkan bagi murid-murid, menyenangkan bagi saya, anak-anak juga mendapatkan pengalaman belajar yang kaya, dan tidak hanya memahami dalam konteks ketentuan fikih pernikahan, tapi juga semacam belajar wedding organizer. Wedding organizer. Mereka menyelenggarakan acara dengan bagus, mulai dari aksesoris, perlengkapan, busana, kemudian hantaran, macam-macam, termasuk akhirnya terwujud dalam bentuk satu video dokumentasi penyelenggaraan majelis khitbah dan akad nikah. Seperti itu pengalaman saya. Apakah itu kemudian dianggap sebagai sesuatu yang baik bagi orang lain, ya terserahlah. Tapi setidak-tidaknya saya sebagai guru senang, murid-murid juga senang. Soal orang lain terserah. Oke Pak. Artinya untuk pembelajaran project based learning diterapkan di pendidikan agama Islam itu sangat menarik, antusiasnya tinggi. Dan juga kreativitas siswa juga meningkat, kolaboratifnya juga meningkat. Betul. Berpikir kreatif, kritis juga saya kira sangat meningkat juga ketika adanya project based learning lah. Tentunya dalam pembelajaran ini kan pasti ada suatu hambatan-hambatan tuh Pak.
ada hambatannya, mungkin hambatannya dalam penerapan project based learning itu bagaimana sih Pak? Dan kira-kira soal eh, dampak baiknya itu gimana? Kalau hambatan itu sebenarnya nanti kembali kepada murid. Karena kan ini sifatnya penugasan. Yang jelas adalah yang pertama, kami punya guru kami, saya menyiapkan skenarionya. Oh, berarti butuh waktu juga nggih Pak ya? Ya, namanya juga kan tidak hanya spontan gitu. Kita punya skenario bahwasanya nanti seperti ini, dan itu sudah saya rancang. Ya, kemudian goalnya nanti, goal akhirnya adalah seandainya wujud akhirnya dalam bentuk video dokumentasi. Ya, kita batasi mungkin seandainya maksimal 7 menit videonya. Itu rancangannya seperti itu. Nah, seandainya seperti itu. Jadi kalau hambatan itu biasanya kembali kepada yang pertama adalah keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu. Ya, keterbatasan waktu seperti ini. Harusnya kita bisa menyelenggarakan leluasa, tapi karena berimpitan dengan waktu dekat dengan ujian, akhirnya ya sudahlah, saya bisa memaklumi. Tapi ternyata ada kelas yang siap luar biasa, yang lainnya ya saya longgarkan. Jadi keterbatasan waktu. Yang kedua adalah sebenarnya adalah kekompakan kelas. Kekompakan kelas. Ya, kalau kelas itu kemudian kompak, kemudian distribusi tugasnya merata dan tugas instruksinya itu jelas, ya insya Allah nyaman saja. Tapi kalau kemudian kelas ini nggak kompak, ya itu menjadi masalah. Ya, menjadi masalah. Yang berikutnya adalah ya kemauan. Ya, kemauan. Ya. Contoh seandainya tugas project membuat video pelaksanaan ibadah zakat fitri. Itu kan sebenarnya relatif lebih mandiri. Orang membuat vlog seperti ini ya butuh hanya sederhana, nggak banyak orang, kemudian skenario. Tapi kalau sudah tidak mau atau aras-arasan ya sudah itu jadi kendala. Gitu ya. Tapi di tingkat saya selama ini nggak ada kendala ya berarti karena apa? Hanya soal waktu aja berarti Pak. Iya, yang paling dibutuhkan dalam pembelajaran ini waktu yang cukup lumayan gitu. Betul, ya. Dan kira-kira 1 jam 2 jam juga kurang ya Pak, karena butuh skenario dan lain sebagainya gitu. Ya. Nah, oke Pak. Untuk ini sebenarnya pertanyaan yang saya mengambil beberapa sampel ketika kita berkomunikasi oleh teman-teman siswa, artinya hal ini tuh menjadi respon positif juga, emang benar Pak. Dan nantinya harapannya itu siswa-siswa itu kan juga memiliki suatu keterampilan yang maksimal, khususnya di pembelajaran sekolah. Karena PA ini kan juga pembelajaran kehidupan sebenarnya Pak ya. Betul. Jadi praktek itu sangat dibutuhkan. Iya. Nah, saya tambahkan lagi project pembelajaran berbasis project itu juga saya lakukan pada saat ada materi ketentuan khutbah, tabligh, khutbah dan dakwah. Yang nanti wujudnya adalah menyelenggarakan ibadah sholat Jumat. Oh gitu. Jadi ada muadzin, ada bilal, ada khotib, ada ya dan materi khutbahnya. Nah, itu juga kita siswa sendiri itu yang belajar Pak, dengan didampingi guru tentunya. Yang jelas gitu. Seperti itu. Yang penting pokoknya nanti ada yang saya tugasi untuk menjadi khotib Jumat, gitu. Ada yang menjadi mubaligh dan lain-lain. Sudah. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya Pak ya. Ini pertanyaan saya yang terakhir Pak. Diskusi yang terakhir kita itu terkait efektivitas dalam penerapan project based learning pada mata pelajaran PA ini. Kira-kira efektivitasnya menurut Bapak ini, metode ini bagaimana? Seumpama ini metode ini dikampanyekan nih Pak, atau metode ini disebarluaskan, karena bisa juga metode ini menjadi kurikulum yang pasti di dalam pendidikan agama Islam. Menurut Bapak nih, bagaimana Pak ketika project based learning untuk menjadi suatu wacana kurikulum yang diterapkan di dalam pendidikan agama Islam? Sebenarnya bukan gitu. Maksud saya adalah
pembelajaran berbasis project itu hanya salah satu di antara sekian Ya, banyak betul. model pembelajaran. pembelajaran. Jadi Artinya perlu itu hanya salah satu salah saja. satu. Jadi ya nanti tergantung kreativitas guru. Ya, kalau seandainya semuanya disamakan juga menarik. Oh gitu ya. Iya. Jadi guru agama khususnya harus memiliki banyak referensi model-model pembelajaran. Salah satunya adalah pembelajaran berbasis project. Ya, sehingga nanti pembelajaran akan lebih bervariatif, pengalaman lebih kaya. Tapi jangan semuanya seperti itu. Oh gitu Pak. Kalau semuanya seperti itu kasihan murid. Tapi tingkat keefektifan Iya. oke Pak ya. Kalau Betul. tingkat Jadi gini, keefektifan. kalau efektivitas sih efektif, kemudian pengalamannya kaya. Tapi menurut saya itu tetap harus menjadi salah satu di antara sekian referensi model pembelajaran yang harus dipraktikkan oleh guru agama. Oh. Jangan satu-satunya, kalau satu-satunya lo setiap hari kemudian anak ditugasi seperti itu. Iya, karena soal ada materi yang nggak bisa harus project begitu Iya, juga ya Pak. sebenarnya ya ada bisa saja lah, cuma kan juga kasihan murid. Yeah. Karena apa bagaimanapun gitu, juga pembelajaran project ini kan butuh waktu, butuh biaya. Oh gitu ya, ada biaya tersendiri. Iya toh. Ya seandainya menurut saya murid kemudian melakukan project ini adalah di luar, kan harus butuh ada mobilitas. Oh ya iya. Kemudian ini kan biaya. Ya, jadi kan meskipun pembiayaan bisa bisa ditekan atau penghematan bisa dilakukan, tapi kalau semuanya dengan model project, saya malah nggak mereferensi. Harus seandainya mungkin variatif betul model ya. Pendidikan agama Islam itu kan ada aspek Al-Quran, ada aspek akidah, akhlak, ada syariah, ada tarikh. Ya silakan di antara 5 aspek ini mungkin yang aspek Al-Quran pakai model apa? Mungkin pembelajaran model kolaboratif seandainya. Mungkin syariahnya pakai project, pembelajaran model project. Mungkin yang lainnya dengan model-model yang lainnya monggo. Yang jelas pendidikan agama Islam atau mata pelajaran pendidikan agama Islam harus variatif dalam penyampaian materinya. Oke Pak, terima kasih atas waktunya Pak ya, karena sudah memberikan wawasan pengetahuan terkait penerapan project based learning, sehingga ini bisa sangat membantu untuk saya dalam menyelesaikan penelitian saya, khususnya penelitian penerapan project based learning pada pendidikan agama Islam dalam menguatkan karakter 4C. Tentunya saya melihat Bapak dalam mempresentasikan, memberikan informasi, ternyata dampak dari pendidikan project based learning terhadap penguatan karakter itu 4C khususnya itu sangat tinggi, sehingga itu memberikan data yang valid untuk saya tuliskan dalam penelitian saya. Iya, silakanlah. Soal nanti apakah 4C ataukah yang lainnya itu kan tafsir sampean. Yang jelas saya bicara apa yang saya kerjakan, apa yang saya alami. Sampean Mas Didin selaku peneliti silakan menafsirkannya, ya apakah itu relevan dengan 4C yang sampean gagas ataukah tidak, udahlah itu tafsir sampean. Ya jelas saya nyaman ngajar, murid-muridnya nyaman belajar dengan saya, pokoknya happy gitu loh deh. Siap Pak. Oke Mas Didin, saya sampaikan terima kasih juga. Dan mungkin begini Pak, apa? Mungkin berikan suatu motivasi sedikit lah Pak untuk terkait guru-guru pendidikan agama Islam supaya lebih variatif nantinya dalam mengajarkan. Yang jelas gini, kalau saya diminta untuk memberikan seperti itu, maka gini, pendidikan agama Islam dan guru pendidikan agama Islam itu sebenarnya harus multi talent. Ya, makanya kalau Kang Didin ini adalah seorang pesilat, ya ketika menjadi guru, seandainya nanti menjadi guru pendidikan agama Islam, apakah dosen yang mengampu pendidikan agama Islam itu bagus, ya. Jadi multi talent. Dia bisa menguasai banyak hal yang nanti bisa dimanfaatkan pada pembelajaran.
Sing isone gesaan yo gak apa-apa. Sing isone nyuwuk gak apa-apa. Isone ngruqyah itu penting. Karena itu bagian-bagian yang penting. Nah, itu di luar masalah pedagogiknya. Tapi di dalam masalah pedagogiknya, guru pendidikan agama Islam sebenarnya tidak hanya guru pendidikan agama Islam sih, tapi karena ini dikhususkan pada guru pendidikan Islam harus kaya metode, kaya strategi, dan khususnya pilihan model pembelajaran. Yang jelas setiap orang punya karakteristik. Ya, setiap orang, gaya saya pasti tidak akan bisa disamakan dengan guru yang lainnya. Guru yang lainnya tidak bisa disamakan dengan gaya saya, tapi kita bisa mengambil inspirasinya. Ada banyak model-model pembelajaran yang bisa kita adopsi dalam pembelajaran agama Islam. Silakan dicoba. Ya, jadi pada aspek ini mungkin nanti saya tampil dengan gaya seperti ini, besok dengan model pembelajaran seperti ini, ya, supaya apa? Setiap pertemuan murid ketemu guru selalu mendapatkan, wow, Pak Nen nanti mau ngapain? Nah, jangan sampai baru terus Pak ya. Betul, harus seperti itu. Jangan sampai guru belum datang, siswa di dalam mindsetnya itu sudah bisa dicinali. Nah, ini kan nggak menarik. Ya, tapi kalau guru datang pertama itu, wow, mau ngapain? Ya, maka guru harus menampilkan sisi yang beda setiap pertemuan. Tentunya beda bukan dalam arti nyeleneh, tapi adalah beda yang membangkitkan ketertarikan murid, ketertarikan peserta didik kepada guru, dan tentunya pada materinya. Oke, terima kasih sampai pancet ngunu wae. Gak menarik itu. Akan membosankan. Apalagi gitu era sekarang, Pak. Betul. Gitu Mas Didin. Siap, terima kasih Pak Nen. Guru Pendidikan Agama Islam SMA 2 Jombang. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Mungkin hari ini cukup di sini dulu. Kurang lebihnya saya atas nama Nur Syafrin Ahmad. Dalam pelaksanaan penelitian ini semoga nanti tidak merepotkan panjenengan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga lancar dan sukses cepat.